Dalam konsep seksualitas, seks adalah suatu kegiatan fisik, sedangkan seksualitas bersifat total, multideterminat, dan multidimensi. Oleh karena itu, seksualitas bersifat holistik yang melibatkan aspek psikososial dan spiritual. Sedangkan identitas seksual adalah pengenalan dasar tentang seks diri secara anatomis yang sangat berhubungan dengan kondisi biologis, yaitu kondisi anatomis dan fisiologis, organ seks, hormon, dan otak saraf pusat. Peran gender berhubungan dengan bagaimana identitas gender seorang diekspresikan secara sosial dalam perilaku jenis seks yang sama atau berbeda. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seksualitas tidak terbatas hanya di tempat tidur atau bagian tubuh saja, tetapi merupakan ekspresi kepribadian, perasaan fisik, dan simbolik tentang kemesraan, menghargai, dan saling memperhatikan secara timbal balik. Perilaku seksual seseorang sangat ditentukan oleh berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, rasa aman psikologis, serta harga diri sebagai wanita atau pria. Kita lanjut kepada dimensi seksualitas. Dimensi seksualitas itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu dimensi sosial-kultural, yang kedua dimensi agama dan etik, yang ketiga dimensi biologis, yang keempat dimensi psikologis. Dimensi sosiokultural yaitu adalah dimensi yang dipengaruhi oleh norma dan peraturan kultural yang menentukan apakah perilaku yang diterima di dalam kultur. Kultur di sini yaitu adalah budaya. Karena apa? Karena budaya setiap per individu itu berbeda-beda. Jadi setiap budaya itu memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam menyikapi tentang konsep seksualitas. Seorang individu dipengaruhi oleh jaringan sosial mereka dan cenderung untuk melakukan apa yang digariskan oleh lingkungan sosial mereka. Contohnya, dari dimensi sosiokultural adalah perilaku yang diperbolehkan selama pacaran, hal-hal yang dianggap merangsang, tipe aktivitas seksual, sanksi dan larangan dalam perilaku seksual, atau menemukan orang yang boleh atau tidak boleh dinikahi. Yang kedua, dimensi agama dan etik. Jika kepuasan seksual melewati batas kode etik individu, maka akan menimbulkan konflik internal, seperti perasaan bersalah, berdosa, dan lain-lain. Meskipun agama memegang peranan penting, keputusan seksual akhirnya diserahkan pada individu, sehingga sering terjadi pelanggaran etik atau agama. Yang ketiga, yaitu dimensi biologis. Dimensi biologis merupakan dimensi yang berkaitan dengan anatomi dan fungsional organ reproduksi, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal. Contohnya, kesehatan reproduksi pria dan wanita berbeda-beda, membutuhkan perawatan yang berbeda-beda, baik internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu dimensi psikologis. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, seksualitas mengandung sesuatu yang dipelajari. Jadi, dari edukasi yang kita pahami, kita dapat mengetahui apa pengertian dalam konsep seksualitas dan poin-poin lainnya. Yang kedua, orang tua mempunyai pengaruh signifikan pertama pada anak-anaknya. Jadi, orang tua merupakan peranan penting dalam mengikatkan anak-anaknya untuk tidak berlebihan dalam menanggapi tentang konsep seksualitas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya kita memahami tentang perkembangan seksualitas. Perkembangan seksualitas di sini terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu dari masa bayi, yang kedua masa usia bermain dan prasekolah, yang ketiga masa usia sekolah, yang keempat pubertas dan masa remaja, yang kelima masa dewasa, yang keenam masa dewasa atau lansia. Yang pertama kita bahas tentang masa bayi. Baik bayi perempuan maupun bayi laki-laki yang dilahirkan dengan kapasitas untuk kesenangan dan respon sosial. Genitalia bayi
sensitif terhadap sentuhan sejak lahir. Dengan stimulasi bayi laki-laki berespon dengan ereksi penisnya dan bayi perempuan lubrikasi vaginal. Yang kedua, masa usia bermain dan prasekolah. Anak dari usia 1-5 atau 6 tahun menguatkan rasa identitas gender dan mulai membedakan perilaku sesuai gender yang didefinisikan secara sosial. Yang ketiga, yaitu masa usia sekolah. Bagi anak-anak dari usia 6-10 tahun, edukasi dan penekanan tentang seksualitas datang dari orang tua dan gurunya, tetapi lebih signifikan lagi dari kelompok teman sebayanya. Anak-anak usia sekolah sepertinya akan terus melanjutkan perilaku stimulasi diri. Orang tua dan anak-anak dapat diinformasikan bahwa masturbasi tidak mempunyai efek fisik atau emosional yang membahayakan. Anak-anak dan kelompok usia ini akan terus mengajukan pertanyaan tentang seks dan menunjukkan kemandirian mereka dengan menguji perilaku yang sesuai. Batas pengujian mungkin ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata kotor dengan konotasi seksual sambil mengamati reaksi orang dewasa. Yang keempat, pubertas dan masa remaja. Awitan pubertas pada anak gadis biasanya ditandai dengan perkembangan payudara. Setelah pertumbuhan awal jaringan payudara, puting dan areola ukurannya meningkat. Proses ini yang sebagian dikontrol oleh hereditas mulai pada paling muda usia 8 tahun dan mungkin tidak komplit sampai akhir usia 10 tahun. Kadar estrogen yang meningkat juga mempengaruhi genital. Uterus mulai membesar dan menjadi peningkatan lubrikasi vaginal. Hal tersebut dapat terjadi secara spontan atau akibat perangsangan seksual. Yang kelima, yaitu masa dewasa. Dewasa telah mencapai maturasi, tetapi terus untuk mengeksplorasi dan menemukan maturasi emosional dalam hubungan. Keintiman dan seksualitas juga merupakan masalah bagi orang dewasa yang memilih untuk tidak melakukan hubungan seks. Dewasa muda, yaitu umur 20-35 tahun, masuk dalam masa melakukan hubungan seksual. Pengetahuan mengenai respon seksual meningkat, kepuasan dalam menjalani hubungan. Pada masa ini, dewasa muda mungkin akan mencoba berbagai ekspresi seksual, mengembangkan sistem nilai dan menghargai sistem nilai orang lain, juga berbagai tanggung jawab finansial dan tugas rumah tangga dengan pasangan hidupnya. Yang terakhir yaitu masa dewasa atau lanjut usia. Seksualitas dalam usia tua beralih dari penekanan pada prokreasi menjadi penekanan pada pertemanan, kedekatan fisik, komunikasi intim, dan hubungan fisik mencari kesenangan. Hal ini dapat secara aktif dipenuhi dengan mempertahankan aktivitas seksual secara teratur sepanjang hidup, terutama bagi wanita. Hubungan senggama teratur membantu mempertahankan elastisitas vagina, mencegah atrofi, dan mempertahankan kemampuan untuk lubrikasi. Namun demikian, proses penuaan mempengaruhi perilaku seksual. Lansia menghadapi penurunan kekuatan kesehatan yang menghambat aktivitas seksual. Lansia harus menyesuaikan tindakan seksual terhadap penyakit kronis. Siklus respons seksualisasi seksual normal terdiri dari 4 tahap yang terjadi berturut-turut. Normal pada umumnya mengacu pada panjang siklus masing-masing fase dan hasil bercinta yang memuaskan. 4 tahapan siklus respons seksual yaitu kegembiraan, plateu, orgasme, dan resolusi. Fase plateu adalah fase yang meluas ke ambang orgasme. Beberapa perubahan yang terjadi dalam fase ini meliputi fase kegembiraan meningkat, peningkatan pembengkakan dan perubahan warna vagina, klitoris menjadi sangat sensitif, testis naik ke dalam skrotum, adanya peningkatan dalam tingkat pernapasan, denyut jantung dan tekanan darah, dan yang terakhir ada meningkatnya ketegangan otot dan terjadi kejang otot. Fase yang kedua, fase orgasme. Fase orgasme adalah puncak dari siklus respons seksual dan merupakan fase terpendek yang berlangsung beberapa detik. Fase ini memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, kontraksi otot tak sadar. Yang kedua, memuncaknya denyut jantung, tekanan darah, dan tingkat pernapasan. Yang ketiga, pada wanita, kontraksi otot vagina menguat dan kontraksi rahim berirama.
Dan selanjutnya pada pria, kontraksi otot panggul berirama dengan bantuan kekuatan ejakulasi. Dan yang terakhir, perubahan warna kulit ekstrim dapat terjadi ke seluruh tubuh. Adapun tahap yang terakhir, yaitu sering disebut dengan fase resolusi, adalah ketika tubuh secara perlahan kembali ke tingkat fisiologis normal. Fase resolusi ditandai dengan relaksasi, keintiman, dan seringkali kelelahan. Seringkali perempuan tidak memerlukan fase resolusi sebelum kembali ke aktivitas seksual dan kemudian orgasme, sedangkan laki-laki memerlukan waktu pemulihan sebelum orgasme selanjutnya. Seiring pertambahan usia laki-laki, panjang dan fase refraktori akan sering meningkat. Pengertian menular seksual PMS. Penyakit menular seksual kini dikenal dengan infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebaran pun bisa dari darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebaran tanpa hubungan seksual juga bisa dari pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian bagi di antara beberapa orang, serta beresiko menularkan infeksi. Gejala menular seksual PMS. 1. Mengalami perubahan pada urin. 2. Rasa nyeri selama berhubungan seks. 3. Kutil atau memar. 4. Sakit panggul atau perut bagian bawah. 5. Misfit, rasa panas atau gatal. 6. Keputihan abnormal perdarahan vaginal. 7. Keluar cairan dari Mr. P. Jenis-jenis PMS. 1. Ada sifilis. 2. Gonore. 3. Klamidia. Jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus, kutil kelamin, dan HIV. Cara pengobatan menular seksual PMS. Biasanya dokter akan menyarankan 2 jenis pengobatan saat telah terdiagnosis penyakit menular seksual, yaitu pengobatan menggunakan antibiotik dan konsumsi obat antivirus. Antibiotik ini berfungsi untuk menyembuhkan infeksi menular seksual karena bakteri dan parasit termasuk gonore, sifilis, klamidia, dan trichomoniasis. Sementara mengonsumsi obat antivirus setiap hari mampu mengurangi resiko infeksi atau kekambuhan. Pencegahan menular seksual PMS. Pencegahan penularan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari 1 orang. 2. Selalu menggunakan kondom, pengaman. 3. Vaksinasi. Faktor yang mempengaruhi seksualitas. 1. Faktor fisik. Klien dapat mengalami penurunan keinginan seksual karena alasan fisik. Aktivitas seksual dapat menyebabkan nyeri dan tidak nyaman, bahwa hanya membayangkan seks dapat menyakitkan, sudah menurunkan keinginan seks. 2. Faktor hubungan. Masalah dalam berhubungan dapat mengalihkan perhatian seseorang dari keinginan seks. Setelah kemesraan memudar, pasangan mungkin mendapati bahwa mereka dihadapkan pada perbedaan yang sangat besar dalam nilai atau gaya hidup mereka. 3. Gaya hidup. Faktor gaya hidup seperti penggunaan atau penyalahgunaan alkohol, punya waktu untuk mencurahkan perasaan dalam berhubungan, dapat mempengaruhi keinginan seksual. 4. Faktor harga diri. Jika harga diri seksual tidak pernah dipelihara dengan mengembangkan perasaan yang sangat kuat tentang seksual diri dan dengan mempelajari keterampilan seksual, seksualitas mungkin menyebabkan perasaan negatif atau tekanan perasaan seksual.